Salam dalam kasih Kristus, Ibu, Bapak, Opa, Oma yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam persekutuan. Dan pada hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan sebuah tema, Jadikanku hamba setiamu. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau terus menuntun, melindungi perjalanan hidup kami. Engkau memperkenankan kami, Engkau memberikan kesempatan kami untuk hidup hingga saat ini dengan kondisi tubuh yang baik, penuh dengan sukacita. Tuhan, kasih setiamu itu menyadarkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, serta membuat kami juga memiliki kerinduan untuk senantiasa menjadi hamba-Mu yang setia. Karena itu Tuhan, bila sore ini, saat ini kami mau merenungkan tema Jadikanku hamba setiamu, biarlah Roh Kudus melingkupi kami, memampukan kami, memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan, sehingga setelahnya kami pun dapat menerapkan firman ini dalam hidup sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, Ibu, Bapak, Oma, Opa, kita akan merenungkan Jadikanku hamba setiamu dengan terlebih dulu membaca bagian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita dari Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita semua. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Iya, Ibu, Bapak, Oma, Opa berbicara mengenai menjadi hamba yang setia. Saya menjadi ingat akan sebuah kisah pendek dalam sebuah kegiatan camp suatu ketika. Di dalam camp tersebut, sang pembicara sesi bertanya kepada setiap orang yang hadir menjadi peserta camp saat itu. Ibu Bapak Saudara, setelah Ibu Bapak Saudara mendengar setiap perenungan firman dan hal-hal yang saya bagikan tadi, izinkan saya bertanya, apakah Ibu Bapak Saudara semua ini mau untuk selalu setia pada Tuhan Yesus Kristus? Banyak yang berkata ya, dengan segera mengangkat tangan, dengan suara yang lantang berkata ya. Lalu ia melanjutkan pertanyaan. Pembicara ini bertanya, berapa banyak dari kita yang setia berdoa sebelum tidur? Banyak yang angkat tangan. Pertanyaan dilanjutkan, berapa banyak yang setia berdoa sebelum makan? Yang lain pun mengangkat tangannya. Banyak sekali orang mengangkat tangan terhadap dua pertanyaan itu. Hingga kemudian sang pembicara bertanya pertanyaan selanjutnya, berapa banyak di antara kita yang setia berdoa sebelum pergi meninggalkan rumah? Ketika pertanyaan ini dilontarkan, banyak yang tidak angkat tangan. Dan lebih banyak yang bergumam satu terhadap yang lain berkata, wah kalau itu sih saya sering malesnya, sambil terkikeh. Bagi banyak orang, berdoa sebelum pergi adalah suatu hal yang tidak lazim. Banyak yang beranggapan, toh Tuhan sudah tahu, aku sudah berdoa kok tadi subuh ketika bangun tidur mohon penyertaan. Pasti Tuhan menjaga sepanjang waktu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa untuk setia dalam hal berdoa saja tidak semudah yang dikatakan. Untuk setia senantiasa itu ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Untuk suatu hal yang kita anggap penting, berdoa, yang kita sebut juga sebagai bentuk nafas dari orang beriman, bisa saja kita menjadi tidak setia. Padahal doa itu sungguh amat penting. Saya jadi teringat akan seorang rekan pendeta emeritus yang bercerita bahwa suatu ketika sesaat sebelum ia berkhotbah dalam persekutuan komisi lansia, ia makan.
Istrinya menyiapkan makanan dalam kemasan mika. Ia membuka mika itu, kemudian ia berdoa seperti biasanya. Setelah amin, ia melihat makanan dalam mika itu dan ia menemukan, oh ternyata ada staples di antara nasi dalam mika tersebut. Ia merenungkan bahwa mungkin saja kalau ia terlewat untuk berdoa, ia hanya buru-buru segera makan sebelum menyampaikan pelayanan firman. Ia bisa saja memakan staples itu, bisa membuatnya tersedak tentu saja. Bisa saja itu menimbulkan luka di bagian mulutnya atau tenggorokannya dan membuat ia tidak bisa memberikan pelayanan firman. Dari kisah sederhana tersebut kita bisa paham mengapa kita diajak untuk setia, termasuk setia berdoa. Dan ayat kita hari ini juga berbicara tentang beberapa saat sebelum Yesus ditangkap, disiksa, dan disalib. Ia berkata kepada Simon Petrus, muridnya, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Perkataan Yesus ini adalah sebuah doa untuk Petrus supaya iman Petrus tidak menjadi gugur, tidak hilang. Mungkin kita lantas bertanya, lalu bagaimana ketika Petrus menyangkal Yesus? Bagaimana ketika Petrus gagal? Apakah dengan demikian berarti doa Yesus itu gagal? Bila doa Yesus gagal, lantas bagaimana dengan kita? Masihkah kita perlu berdoa? Ibu bapak saudara, saat itu Yesus berkata dalam doanya agar iman Petrus yang tidak gugur. Apa maksudnya? Yesus mendoakan agar sekalipun bila suatu saat Simon Petrus ini menjadi gagal, bukan hanya ketika ia menyangkal Yesus sebagai guru atau orang yang dikenalinya, tapi dalam pesiarahan hidup selanjutnya pun, bila Petrus gagal, Yesus ingin Petrus tetap yakin bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan gurunya itu adalah Tuhan yang berlimpah kasih setia, yang senantiasa bersedia untuk menolongnya, menyelamatkannya, bahkan menerima ia kembali dalam semangat pertobatan tentunya. Dan terjadilah Petrus gagal untuk setia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah gurunya. Tapi itu semua terjadi nampaknya untuk menyadarkan Petrus juga bahwa sang guru sungguh adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, yang siap menerima siapa saja yang bersalah dan yang siap untuk membarui dirinya kapan saja, termasuk tentu dirinya, murid yang selama ini selalu berkobar-kobar menemani Yesus. Nah, ibu bapak saudara, bila dalam kehidupan kita ini, kita menganggap bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berlimpah belas kasih, Ia adalah Allah yang senantiasa memberikan anugerah kasih-Nya yang begitu besar, Ia mau menyelamatkan kita, maka kita mesti mengingat bahwa kita diselamatkan oleh-Nya bukan karena kita orang yang suci, bukan karena kita adalah orang yang bisa terus-menerus bersikap baik, bukan karena kita adalah orang yang paling setia di muka bumi ini. Mungkin ada kalanya kita menjadi kurang setia, mungkin ada kalanya kita gagal seperti Petrus. Namun ketika kegagalan itu kita alami, kita lakukan,
Lihatlah kembali, ada kasih karunia, anugerah dari Tuhan yang begitu besar. Dengan adanya keterbatasan dalam diri kita, kita sungguh ditolong untuk mampu menyadari adanya anugerah kasih karunia Tuhan yang nyata. Tuhan Yesus Kristus sudah lahir. Tuhan Yesus Kristus sudah berkarya, mati dan bangkit untuk kita semua. Manusia-manusia yang bisa gagal, manusia-manusia yang tidak sempurna, manusia-manusia yang mempunyai keterbatasan. Bila saat ini kita masih merasakan bahwa diri kita adalah orang-orang yang memiliki kekurangan, bukan berarti kita adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak pernah bisa menjadi hamba yang setia kepada Tuhan, tidak pernah bisa sungguh-sungguh disayang Tuhan. Tidak. Sekali lagi, Yesus Kristus datang mengasihi kita, menebus kita bukan karena kita selalu mampu setia menjadi sempurna, tapi karena Dia mau menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya yang terbatas ini. Karena itu, bila kita sadar memiliki keterbatasan, jangan biarkan pula diri kita larut dalam perasaan bersalah, merasa kurang ini, kurang itu, yang membuat kita kemudian tidak mau berupaya melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak mau lagi berupaya untuk tetap setia. Karena kalau kita terus merasa kurang, bisa jadi tuntutan-tuntutan pada diri sendiri untuk menjadi sempurna membuat kita menjadi minder, membuat kita menjadi stres, membuat kita tidak mau lagi bergabung dalam persekutuan dan pelayanan. Padahal dengan kita mendekatkan diri pada persekutuan, dengan kita mendekatkan diri pada Tuhan, dengan kita terlibat dalam pelayanan-pelayanan, kita yang bisa melakukan kesalahan akan ditolong untuk menyadarinya, mengakuinya kemudian, berdoa pada Tuhan, mohon pengampunan dan kekuatan yang berasal daripadanya. Ingat Bapak Ibu Saudara, Ia adalah Allah yang penuh belas kasihan yang memang mau hadir untuk setiap orang yang tidak sempurna. Ia justru mengajak kita untuk terus menjadi sempurna sebab Ia akan memberikan kuasa-Nya kepada kita. Semakin kita menyadari keterbatasan kita, semakin kita mestinya mengandalkan kuasa Allah, bukan kuasa diri kita sendiri. Karena itu, setialah berdoa, setialah menjaga persekutuan dengan Tuhan, setialah dalam persekutuan dengan sesama. Kapan saja dan dimanapun saja kita berada. Setialah, setialah. Amin. Mari kita berdoa. Yalah Bapa kami bersyukur hari ini kami kembali merenungkan sebuah tema dan firman yang mengingatkan kembali akan keberadaan diri kami yang terkadang kami juga bisa mengalami kegagalan dalam hidup sama seperti Petrus. Namun seperti doamu untuk Petrus, kami yakin kau pun terus juga menolong kami untuk bangkit dari keterbatasan kami, kegagalan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa setia berdoa, sehingga kami juga senantiasa mendapatkan kekuatan daripadamu untuk berpulih, untuk membarui diri dari kegagalan, dari keterbatasan diri kami. Dan tolonglah kami ketika kami melakoninya dengan kesadaran utuh bahwa kami memang tidak pernah mampu jalan sendirian. Kami senantiasa membutuhkan kuasa kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan untuk kami. Tolong kami menjalani 2021 ini Tuhan dengan terus berpengharapan kepadamu, setia kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.